Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila khairil anam wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah di dalam melangkah untuk memeluk agama Islam ini. Baiklah, di pertemuan kita kali ini langsung saja saya akan menjelaskan tema apa yang akan kita bahas di momen kali ini. Momen kali ini kita akan membahas apakah Allah Subhanahu wa taala itu memang ada di Arsy atau tidak. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam dan mengomentari beberapa video yang akan saya jelaskan, kita simak dulu video dari Ustadz yang Wahabi yang mengomentari video Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Idrus Romli. Akan beliau mau menunjukkan kalau Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Romli itu salah. Bagaimana videonya? Yuk kita tonton sama-sama, ini dia. Isra Mi'raj itu tidak menunjukkan Allah di atas langit. Silakan simak videonya. Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana Ki? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, tidak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini nggak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Baik. Beliau katakan adalah di dalam hadis Isra dan Mi'raj tidak ada yang menunjukkan itu tempat Allah. Itu hanyalah sebagai tempat mukalamah. Itu hanya sebagai tempat mukalamah. Tempat pembicaraan Allah dengan makhluk. Jadi Nabi itu di atas langit itu tempatnya membicara, bukan berarti Allah itu di atas langit. Baik. Mungkin walaupun beliau yang sering membacakan hadis Isra Mi'raj, katanya yang sampai tiap tahun kami yang lebih sering baca hadis Isra Mi'raj, kami lebih paham dan sebagainya. Mungkin beliau silap, atau mungkin beliau lupa, atau ya nggak tahu lah kenapa. Jelas-jelas di situ disebutkan letaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas-jelas di situ disebutkan letaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Perhatikan di sini. Perhatikan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat 50 waktu dalam satu hari satu malam. Nabi Muhammad SAW itu turun. Nabi SAW itu turun ke bawah. Jumpa sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah wajibkan kepada engkau dan untuk umatmu, wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khamsina sholat 50 waktu satu hari satu malam. Apa kata Nabi Musa? Inna ummataka la tutiku ala dhalik, umatmu enggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Irji' ila rabbik, pulanglah kembali kepada Rabbmu. Cuk, Nabi Musa mengatakan irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu, ke atas lagi. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Ya di atas. Berbeda kecuali kalau Nabi Musa mengatakan irji' ila makani mukalamatika ma'a rabbik, pulanglah engkau ke tempat engkau itu berbicara dengan Rabbmu. Betul.
kita bisa menyimpulkan bahwasanya hadits Isra dan Mi'raj itu menunjukkan tempat pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kan di situ disebutkan apa? Irji' ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu. Ini menunjukkan Allah itu di mana? Di atas langit, yang paling atas. Nah, bagaimana teman-teman sekalian? Sudah mendengarkan videonya? Jadi kita langsung ke Ustadz Idrus Romli sama Ustadz Abdul Somad dulu ya. Jadi Ustadz Idrus Romli menjelaskan, Ustadz Abdul Somad bertanya nih. Jadi mereka ini membuat Q&A, question dan answer. Question Ustadz Abdul Somad bertanya, answer itu Ustadz Idrus Romli memberikan sebuah jawaban. Jadi Ustadz Abdul Somad bertanya nih, Ustadz, hadis tentang Isra Mi'raj itu apakah itu menunjukkan tentang tempat atau lokasi Allah Subhanahu wa taala itu berada? Ustadz Idrus Romli bilang nih, menjelaskan, wah itu tidak menunjukkan, tidak ada hadis Isra Mi'raj yang menjelaskan kalau Allah itu berada di arsy. Itu cuman memberitahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di arsy, bukan tempatnya Allah ya. Ingat, bukan tempatnya Allah, tapi tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu. Salah satu wahyu yang beliau dapat di arsy tersebut adalah perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jadi ulama itu memberikan sebuah argumen baginda Nabi Muhammad SAW itu memang benar bertemu Allah Subhanahu wa taala di arsy, dan arsy itu tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi teman-teman, contoh kalau kalian memahami hadis tanpa guru, langsung mengambil hukum dari hadis dan Al-Qur'an. Akhirnya pemahaman kalian bisa sesat, bisa salah paham, karena kalian tidak ada guru yang membimbing. Coba kalian buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Di situ Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis tersebut. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di beberapa kitab hadis yang lain ya, kalian buka. Di kitabnya Imam An-Nawawi Al-Minhaj, di situ beliau memberikan sebuah argumen atau pendapat. Nah, di sini kalian mau percaya pendapat Ustadz tadi atau Imam An-Nawawi yang hidup pada koran terdahulu? Beliau mazhabnya Imam Syafi'i ya, Imam An-Nawawi. Nah, di situ Imam An-Nawawi di kitab beliau memberikan sebuah pendapat. Irji' ila rabbik, artinya ini dia kitabnya. Kita akan munculkan, kita akan lihatkan kitabnya agar teman-teman sekalian tidak menyangka kalau saya bohong ya. Takutnya nyangka apa yang saya sampaikan ini ngarang-ngarang ya. Ini teman-teman, kalian lihat nasnya dari sini. Nah, di sini saya akan mencoba langsung mengartikannya saja. Jadi di kitab Imam An-Nawawi ini beliau memberikan sebuah argumen, pendapat irji' ila rabbik. Itu maksud dari irji' ila rabbik di hadis Sahih Bukhari itu adalah, kembalilah engkau wahai Muhammad di tempat di mana engkau menerima wahyu. Jadi tempat itu tempat di mana baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, bukan tempat di mana Allah berada. Itulah akibatnya kalau belajar tanpa guru, langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Kalian, teman-teman sekalian, belum tentu dari beberapa orang yang mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi jangan sombong dengan diri kalian. Kita ini manusia yang lemah, harus menyadari diri kita. Untuk memahami Al-Quran dan hadis, kalian harus mempelajari ilmu yang mana ilmu tersebut adalah ilmu nahwu dan shorof, agar kalian bisa memahaminya. Dan untuk memahami ilmu nahwu dan shorof, kalian perlu guru, teman-teman sekalian. Makanya ulama itu pewaris dari para nabi. Karena ilmu Islam ini itu jelas, teman-teman sekalian. Ilmu Islam ini sama'i, didengar. Awal ilmu Islam itu didengar terus disampaikan, akhirnya ditulis. Jadi sebelum kita membaca tulisan, kita bertanya dulu dengan guru, dengan orang yang memahami tulisan tersebut, sehingga kita tidak salah kaprah, tidak salah paham. Memang benar kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tapi pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah kalian bisa memahami Al-Quran dan hadis tersebut? Wah, seandainya ada menjawab, bisa kok, saya bisa memahami Al-Quran dan hadis, tapi pakai terjemah. Saya cuman memberikan sebuah argumen
pendapat yang saya baca, dan pendapat itu bukan pendapat saya pribadi, akan tetapi pendapatnya ulama-ulama yang sudah memiliki karya yang besar. Silakan kalian ambil pendapat yang mana menurut kalian baik. Apakah kalian masih tetap bersikukuh bahwasanya Ustadz Wahabi tersebut itu benar, atau kalian akan mencoba mendalami atau memahami pendapat Imam An-Nawawi yang sudah saya sebutkan nama kitabnya. Ntar saya tulis ya nama kitabnya biar teman-teman sekalian bisa baca kitabnya. Tapi sayang sekali kitabnya Imam An-Nawawi itu berbasis bahasa Arab. Jadi saya harap teman-teman sekalian paham bahasa Arab dengan benar, dengan sesuai kaidah ilmu nahu dan ilmu sorof, sehingga ketika membaca kitab tersebut tidak salah paham. Kalau kalian untuk saat ini belum bisa memahami bahasa Arab, coba deh tanya kepada guru kalian yang memang menurut kalian paham dengan bahasa Arab tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di momen kali ini. Kenapa saya tak henti-hentinya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian, channel kita ini kedepannya akan selalu membahas atau mengkritiki pendapat ulama-ulama yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Itu akan kita komentari, kita akan memberikan sebuah bandingan tentunya dengan ilmu ya. Kita tidak akan mencaci maki atau menghina tanpa dasar ilmu atau secara ilmiah lah, secara ilmiah. Singkatnya secara ilmiah. Dan sekali lagi saya akan selalu menantang ustadz-ustadz yang aneh-aneh ini untuk berdiskusi. Bahasa halusnya berdiskusi, tapi sebenarnya berdebat juga akhirnya. Berdiskusi, untuk berdiskusi secara ilmiah. Secara ilmiah kita buktikan secara Al-Quran dan hadis. Oke, kita tidak pakai pendapat ulama, kita akan memakai Al-Quran dan hadis. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri. Semoga video ini bisa memberikan edukasi dan ilmu tambahan kepada teman-teman sekalian, sehingga tidak salah di dalam melangkah dan memilih seorang guru. Akhiru kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.